Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Suti Hidayat dengan NPM 210000838 dari Prodi PGMI kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, dengan subtema 1, yaitu lingkungan tempat tinggalku, kelas 4 semester 2. Tugas video pembelajaran ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia 2 dengan dosen yang diampu oleh Ibu Eli Siti Junaiha. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas dari kelas 4 untuk memimpin doa sebelum belajar terlebih dahulu. Baik, setelah berdoa, Ibu lanjutkan dengan mengabsen ya. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Wah, sepertinya semua hadir ya. Baik, kalau semua hadir, berarti hari ini kita bisa melanjutkan ke pembelajaran. Baik, namun sebelumnya Ibu ingin mengetes dulu nih semangat dari kelas 4. Kelas 4, siap. Sekali lagi, kalau Ibu bilang kelas 4, anak-anak jawab dengan siap. Pintar, Ibu coba ya. Kelas 4, siap. Baik, apabila semuanya sudah siap belajar, berarti buku dan juga pulpennya dikeluarkan dulu ya dari tas. Baik, alat tulis dan bukunya sudah dipersiapkan? Bagus. Nah, hari ini Ibu mau bertanya dulu nih. Pertemuan kemarin kita membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Angkat tangannya. Silahkan, Farisa, pertemuan kemarin kita membahas apa ya? Teks fiksi, betul. 100 untuk Farisa. Selanjutnya, kalau teks fiksi itu ada apa aja sih jenis-jenisnya? Yang pertama ada legenda, betul. Selanjutnya ada mitos. Yang ketiga ada cerpen. Yang keempat adalah dongeng, betul sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Farisa. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 8. Ada yang tahu tema 8 membahas tentang apa? Sepertinya semua sudah tahu ya. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa tema 8 kita akan belajar tentang daerah tempat tinggalku. Betul. Nah, subtemanya kita akan membahas tentang subtema 1, yaitu adalah lingkungan tempat tinggalku. Betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya, selain jenis-jenis dari teks fiksi, kemarin kita juga membahas tentang, ada yang tahu pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Angkat tangannya. Silakan Ananda Rifa. Baik, betul sekali. Pertemuan kemarin kita juga membahas tentang unsur-unsur dalam teks fiksi. Ayo sebutkan unsur-unsur dalam teks fiksi itu ada apa aja sih? Yang pertama, tema, betul. Yang kedua adalah tokoh. Yang ketiga, latar, betul. Yang keempat, alur, tentu saja betul. Dan yang kelima adalah amanat, betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, baik. Sudah siap untuk belajar hari ini?
Siap, betul. Kelas 4, siap, pintar. Nah, pada hari ini dalam subtema 1 dan tema 8, kita akan membahas tentang salah satu dari unsur-unsur teks fiksi, yaitu tokoh. Ada yang tahu tokoh itu apa? Sepertinya semuanya sudah tahu ya. Nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang apa itu tokoh. Nah, nanti sambil Ibu menjelaskan, silahkan untuk mendengarkan dan juga mencatat apabila ada hal-hal yang harus dicatat. Mengerti? Pintar, baik. Nah, tadi kan kita akan membahas tentang apa? Tokoh, betul. Apa sih itu tokoh? Tokoh adalah karakter yang harus ada di dalam sebuah teks fiksi, baik dalam dongeng, cerita, fabel, legenda, cerpen, dan contoh-contoh dari teks fiksi, mereka pasti terdapat yang dinamakan dengan tokoh. Nah, dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, ada yang tahu tidak siapa tokoh dan karakternya? Angkat tangannya yang tahu. Silahkan Ananda Farisa untuk menjawab pertanyaannya. Baik, betul sekali. Tokohnya adalah ada bawang merah dan tentu saja bawang putih. Nah, tepuk tangan. Nah, sudah paham belum mengenai apa itu pengertian dari tokoh? Sepertinya semuanya sudah paham ya. Namun di sini Ibu juga akan menjelaskan kembali mengenai jenis-jenis dari tokoh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 2 jenis tokoh. Yang pertama ada yang dinamakan dengan tokoh protagonis. Apa sekali lagi? Protagonis. Nah, ada yang tahu tidak apa itu tokoh protagonis? Betul, tadi siapa yang menjawab? Azkara. Bisa dengan suara yang lantang? Baik, betul sekali. Tokoh protagonis adalah tokoh yang baik. Betul. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh yang bersifat baik, berkelakuan baik, bersikap jujur, dan juga memiliki akhlak-akhlak yang baik. Pintar semuanya. Nah, setelah tokoh protagonis, yang kedua adalah ada yang dinamakan dengan tokoh antagonis. Ada yang tahu tidak apa itu tokoh antagonis? Siapa yang menjawab? Tidak ada yang tahu? Nah, baik. Apabila tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis adalah tokoh yang di dalam ceritanya berbuat jahat, berbuat kasar, berkata kotor, saling memusuhi orang-orang yang baik, selalu mempunyai dendam, dan hal-hal yang buruk lainnya. Ada yang tahu tidak? Dalam contohnya, di dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, siapa sih tokoh antagonisnya? Ada yang tahu? Betul, tokoh antagonisnya adalah Bawang Merah. Kenapa sih Bawang Merah bisa dikatakan sebagai tokoh antagonis? Karena Bawang Merah selalu marah-marah dan berbuat kasar kepada Bawang Putih. Betul sekali untuk semuanya. Nah, anak-anak, apakah dapat difahami mengenai jenis-jenis dari tokoh? Paham ya semuanya? Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan sebuah kertas yang akan dibagikan kepada setiap anak, yang di dalamnya terdapat sebuah cerita dengan judul Legenda Tangkuban Perahu. Nah, tugas dari anak-anak hari ini adalah untuk
membaca ceritanya sampai selesai dan ibu akan memberi waktu sebanyak 5 menit untuk memikirkan kembali, untuk mengingat siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita Legenda Tangkuban Perahu, dan apakah tokoh tersebut ke dalam tokoh protagonis ataupun antagonis. Apakah dapat dimengerti? Mengerti, betul sekali, baik semuanya ya. Nah, oleh karena itu sekarang ibu akan membagikan dulu ya kertasnya ke setiap anak. Nah, apakah semuanya sudah mendapatkan kertasnya? Sudah ya, baiklah. Dimulai dari hitungan 3 sampai 1. Nanti kalian akan ibu beri waktu 5 menit untuk membaca, kemudian mengingat tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut. Baik, ibu mulai ya. 3, 2, 1. Baiklah, waktunya telah habis. Apakah ceritanya sudah selesai dibaca? Sudah, pintar. Apakah sudah mengetahui siapa saja tokoh-tokohnya? Sudah ya pastinya. Baik, sekarang ibu mau bertanya. Kalau tokohnya ada siapa saja sih? Ada yang tahu tidak? Silahkan yang tahu angkat tangan yang tinggi. Baik, silahkan Arka untuk menjawab pertanyaannya. Tokohnya yang pertama ada Dayang Sumbi. Betul sekali. Yang selanjutnya ada siapa? Sangkuriang. Pintar. Yang ketiga ada Tumang. Betul. Sudah ya, 3 saja. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Arka. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau Dayang Sumbi itu termasuknya ke dalam tokoh yang antagonis atau protagonis ya? Ada yang tahu tidak? Betul, siapa tadi yang menjawab? Azkara, betul sekali. Dayang Sumbi adalah tokoh yang protagonis. Betul, selanjutnya. Kalau Sangkuriang itu termasuknya tokoh protagonis atau tokoh antagonis ya? Antagonis, betul. Kenapa? Karena Sangkuriang selalu apa? Marah-marah. Dan juga apa? Membunuh ayahnya sendiri. Betul, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, kelas 4 siap. Sekali lagi yang keras suaranya. Kelas 4 siap. Nah, sekarang selanjutnya kita akan pergi ke perpustakaan. Nanti di sana anak-anak harus mencari dan meminjam satu cerita, boleh cerpen, atau boleh apapun yang termasuk ke dalam teks fiksi. Nah, apakah dapat dimengerti? Nah, selanjutnya setelah mendapatkan cerita tersebut, silahkan untuk kembali lagi ke kelas dan selanjutnya untuk membaca cerita tersebut dan menuliskan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut. Apakah dapat dimengerti? Baik, silahkan untuk pergi dulu ke perpustakaan. Baik, silakan untuk yang telah mendapatkan bukunya untuk duduk kembali di bangku masing-masing. Semuanya sudah dapat teks fiksinya? Sudah, baik. Silakan angkat bukunya yang tinggi, biar ibu nanti kelihatan siapa saja yang belum mendapatkan teks fiksi. Wah, sepertinya semuanya sudah dapat ya. Baik, oleh karena itu, sekarang ibu akan memberi waktu 10 menit untuk kalian membaca cerita tersebut dan menuliskan tokoh-tokoh dari cerita tersebut di dalam buku masing-masing. Dapat dipahami? Baik, nanti dalam hitungan 3
sampai 1, kalian baru boleh untuk memulai membaca ceritanya. Baik, 3, 2, 1. Baik, waktunya telah selesai. Silahkan untuk mengumpulkan tugas kalian ke depan meja ibu. Silahkan. Nah, sudah semua ya. Baik, sekarang ada yang berani tidak untuk membacakan hasil tugasnya di depan teman-teman? Baik, silakan Farisa. Tepuk tangan untuk Farisa. Silakan Farisa untuk maju, membawa hasil kerjanya, dan membacakannya dengan lantang di depan teman-teman. Dapat dimengerti? Baik, silakan. Wah, bagus sekali ya tugas yang telah diselesaikan oleh Farisa. Silahkan Farisa untuk duduk kembali ke bangkunya. Nah, ada yang masih ingat tadi Farisa membacakan cerita judulnya apa ya? Timun Mas, betul sekali. Selanjutnya, tadi kan Farisa menjelaskan tentang banyak sekali tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita Timun Mas. Ada yang masih ingat tokoh protagonisnya siapa sih? Timun Mas, betul sekali. Yang kedua, tokoh antagonisnya ada siapa sih? Raksasa, betul sekali. Tepuk tangan untuk Farisa dan semuanya. Baiklah anak-anak, belajar untuk hari ini telah selesai. Nah, tapi sebelum pulang, Ibu mau mengulas kembali mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang masih ingat tidak hari ini kita belajar tentang apa saja ya? Betul, unsur-unsur teks fiksi ada apa saja? Tema, betul, tokoh, apalagi latar, apalagi amanat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam unsur-unsur teks fiksi, tadi kita mempelajari tentang apa? Tokoh. Ada yang masih ingat apa itu tokoh? Betul sekali, tokoh adalah karakter yang terdapat di dalam sebuah teks fiksi. Nah, tokoh itu tadi dibagi dua ya, ada apa? Tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, baiklah. Setelah itu, mari kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan membaca doa. Tapi sekarang ada yang berani tidak untuk memimpin doa sebelum pulang? Acungkan tangannya. Oh, Ananda Rifa. Silahkan Rifa untuk membacakan dan memimpin doa sebelum pulang. Baiklah, doa telah selesai dibacakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.